dalam hidup itu kadang-kadang mendengarkan kata-kata orang itu melemahkan. Kadang-kadang loh ya. Ini orang ketika dia belum berani mengambil tanggung jawab bahwa kebahagiaan itu tergantung saya, tergantung Allah melalui diri saya sendiri, itu lebih tepatnya begitu Mas ya. Jadi kebahagiaan saya itu tergantung Allah melalui diri saya sendiri, bukan melalui siapapun. Kalau orang sudah berani mengambil tanggung jawab seperti itu, nah ini, itu wis jalan di jalur spiritual. Jadi gini, orang yang akan berhasil di dalam perjalanan spiritual adalah ini dicatatnya adalah orang yang berani mengambil tanggung jawab bahwa kebahagiaan itu tergantung saya. Maka perjalanan tasawuf itu bukan perjalanan keluar, perjalanan sufi itu perjalanan ke dalam, bukan keluar. Jadi kita itu nggak mungkin sampai kepada Allah dengan memahami orang lain, Mas. Saya bisa sebagai seorang guru ngajari Mas Fatih tentang ilmu tasawuf. Tetapi saya nggak bisa ngajari Mas Fatih menjadi sufi. Saya nggak bisa, itu harus Mas Fatih sendiri. Tapi perjalanan batiniyah itu hanya sukses kita memahami diri. Man arafa nafsahu. Jadi orang yang memahami diri, dan itu nggak mungkin diwakilkan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita berjumpa di Ngasai Ngaji Kisah Sufi. Ya. Ada kisah apa hari ini, Pak? Ini kisahnya tentang kata. Tentang kata. Atau orang Jawa sebutnya kodok. Tahu ya Mas Fatih? Ya tahu. Kan ada lagunya itu, kodok ngorek, kodok ngorek. Ya kata ini ada sebuah kerajaan kata, Mas. Nah suatu ketika karena memperingati hari kemerdekaan, ini dia mengadakan lomba memanjat dinding yang licin ya, semacam panjat pinang gitu. Ada 100 ekor onta ya, 100 ekor katak yang ngikutin lomba ini, lomba melewati dinding yang licin, miring dan licin. Ada 100 katak yang mendaftar. Nah ketika dimulai kan, yang lihat kan ada di tribun utara dan tribun selatan, yang lihat banyak sekali. Ya, kawanan satwa itu. Oh iya, kawanan satwa. Bayangin aja ini kayak kayak film. Nah, di tribun utara itu yang bilang bisa. Yang tribun selatan bilang tidak bisa. Nah, 100 ekor kata ini berlomba memanjat tebing yang licin, yang miring. Beberapa saat yang 10 menyerah. Tinggal 90. Nah, yang bilang tidak bisa semakin bersemangat. Semakin kencang deh. Semakin kencang. Tidak bisa. Yang tribun yang bilang bisa makin suaranya makin meredup. Maka tinggal 50 yang melanjutkan perjuangan. 40 nyerah 40 nyerah lagi ya, tinggal 50. Suara yang mendukung bisa makin redup, makin redup. Yang terdengar hanya terdengar sayup-sayup, sedangkan yang terdengar dominan yang nggak bisa. Akhirnya tinggal 10, yang 40 menyerah lagi. Akhirnya tinggal 10 itu yang bilang nggak bisa yang bilang bisa sudah menyerah. Ikut menyerah. Dia nggak dukung lagi ya. Wah ini paling gagal, ini nggak ada yang berhasil gitu. Yang bilang nggak bisa, bukan hanya mendominasi, yang terdengar hanya suara tidak bisa ini. Akhirnya tinggal 1 aja yang bertahan, yang 9 enggak, yang 9 menyerah, jadi tinggal 1. Nah waktu tinggal 1 itu malah semua bilang nggak bisa. Jadi malah ikut nggak bisa. Yang tadi mendukung bisa, sekarang nggak bisa. Jadi semua hanya terdengar kata nggak bisa. Tapi kata 1 ini aneh ini dia tetap berjalan, tetap berusaha, tetap berikhtiar naik, walaupun semua orang bilang nggak bisa. Nah akhirnya kata 1 ini singkat cerita berhasil. Nah setelah berhasil diwawancarai sama wartawan. Nah dari 100 ada wartawannya kata juga sih. Ini kan negara kata. Nah setelah berhasil, lalu ada sekelompok wartawan nanyakan, apa resep keberhasilanmu gitu. Nah itu kok kamu bisa berhasil, padahal semua orang bilang nggak bisa, tapi kenapa kamu bisa? Katanya diem aja Mas ternyata itu. Katanya cuma diem aja ini. Sampai wartawannya bingung. Akhirnya yang jawab temennya kata yang juara ini. Maaf,
dia itu tuli katanya. Jadi kata yang berhasil ini itu tuli itu. Makanya nggak dengar kata-kata orang nggak bisa itu nggak dengar dia. Yeah. Makanya dia berhasil. Gitu. Ya ini tentu anekdot ya. Ya kalau digoleki kerajaan katanya ya nggak ada. Namanya anekdot, namanya dongeng. Tapi tentu pelajaran-pelajaran kesufian atau pelajaran-pelajaran tasawuf itu memang paling mengena kalau disertai dengan analogi dan dongeng-dongeng. Makanya para sufi seneng kan dengan analogi kayak kemarin kita cerita Mas Fatih tentang kakak tua. Kan itu kan analogi. Itu memang sangat baik ya. Jadi saya minta betul ini terutama teman-teman yang menjadi praktisi tasawuf itu harus pintar untuk mendongeng, harus pintar bercerita, harus pintar baca puisi. Karena itu syarat-syarat itu media-media yang sangat baik untuk menyampaikan pesan-pesan tasawuf. Apalagi kalau pesan tasawuf tentang hal-hal yang bersifat ini ya, bersifat sangat dalam. Itu kan kadang-kadang sulit dijelaskan, misalnya wahdatul wujud, hulul ya, ittihad, itu kan konsep-konsep yang kalau dijelaskan melulu dengan kata-kata ilmiah, wah ya susah itu. Dengan otak kiri ya susah. Harus memahaminya kan harus kadang-kadang lewat puisi itu. Nah ini balik ke cerita ini. Jadi sebenarnya begini Mas Fatih, dalam hidup itu kadang-kadang mendengarkan kata-kata orang itu melemahkan. Kadang-kadang loh ya. Ini jangan terus dimaknani berarti nggak usah dengerin, enggak. Ini kan namanya aja kisah ya. Tentu kita nggak bisa memaknai letterlek kayak gitu. Tapi memang begitu. Kadang-kadang kita itu lemah bukan karena kita lemah, karena orang lain menyebut kita lemah. Gitu. Misalnya Mas Fatih disebut, Mas Fatih sebenarnya bisa sebenarnya kuat. Gitu. Nah. Tapi ketika ada orang, apalagi orang itu yang sangat Mas Fatih hormati, percayai gitu, lalu bilang, "Sampeyan ra iso, kamu nggak akan bisa." Padahal Mas Fatih aslinya bisa. Dan itu sangat mempengaruhi gitu. Itu bisa jadi imprint Mas, kalau bahasa psikologi namanya imprint. Imprint itu kata-kata orang yang kita percaya. Ya misalnya kata-kata dokter kepada pasiennya. Kan pasien datang ke situ karena percaya gitu. Kata-kata orang tua kepada anak, kata-kata guru kepada murid. Itu sering menjadi imprint yang diterima oleh bawah sadar. Jadi imprint itu kata-kata orang bukan hanya diterima di kepalanya, di otaknya, tapi diterima di bawah sadar. Jadi ketika orang tua bilang kepada anaknya yang umur 5 tahun misalnya, ya maaf ya misalnya, kamu itu bodoh misalnya. Orang tuanya bilang begitu sama anaknya. Itu kata-kata kamu bodoh itu diterima oleh bawah sadar anak dan akan menjadi identitas bagi dia anak. Si anak akan merasakan aku bodoh gitu. Akan begitu terus nanti anak itu sampai tua, walaupun si anak ini pintar, nanti dia merasa aku bodoh. Itu imprint sehingga akan menghambat seluruh. Jadi harusnya dia pintar atau memang dia pintar, sekolahnya pintar, tetapi dia mau kemana-mana nggak percaya diri, mau kemana-mana nggak, akhirnya kan tidak produktif. Jadi itu hati-hati ya. Dan itu terutama kan Mas, kalau dalam ilmu ilmu kesadaran atau consciousness ya, imprint itu sangat mudah masuk di usia sebelum 7 tahun. Sebelum 7 tahun. Nah, Mas Fatih ini sudah usia sekian likur tahun ya. Ya itu sudah di dalam. Apakah terus gimana ya? Tetap bisa sih dinetralkan. Ya tetap bisa dikoreksi, itu bisa. Cuma memang yang paling mudah itu justru itu paling enak itu sebelum 7 tahun terus diimprint hal positif itu. Diimprint hal positif, misalnya kamu cah ganteng, kamu cah bagus, kamu cah pinter, ya, kamu anak cakep gitu. Kan begini, Mas Fatih pernah lihat orang, ya, ini contoh ya, contoh betapa pentingnya kata-kata. Kemarin kan juga temanya ngasih tentang kata-kata. Ya, ini kan saya lanjutkan sebenarnya. Mas Fatih pernah nggak lihat orang, maaf ya, dia sebenarnya nggak cantik sih, tapi percaya dirinya tinggi, pernah nggak? Oh iya, ada. Ya ada kan, ada banyak. Ya. Dulu saya kuliah ya gitu. Dia sebenarnya nggak cantik, tapi nggak percaya diri dia. Padahal dia itu secara logika eksternal, logika orang di luar, wah dia paling cantik. Tapi dia nggak percaya diri. Misalnya ketemu laki-laki ya, ketemu ini nggak percaya diri, berkenalan nggak percaya diri. Bukan karena nggak cantik, dia cantik. Tetapi ada bisikan-bisikan bawah sadar. Kalau bahasa Tawas itu namanya alamul batin. Kalau Mas Fatih membaca Kimia Sa'adah nanti ada istilah alamul batin.
atau bawah sadar kalau bahasa modern, atau subconscious ya. Nah itu ada orang yang cantik tapi nggak percaya diri, merasa nggak cantik. Ada yang nggak cantik, percaya dirinya luar biasa. Wah, seakan-akan dia ratu di mana-mana. Nah itu kenapa coba? Jadi itu sebenarnya bukan ini Mas, bukan sesuatu yang dia pahami secara apa namanya di kesadaran. Ini jangan dimaknani kesadaran spiritual loh ya, ini beda ini psikologi ini. Kesadaran logika ya. Nah, yang dia ekspresikan itu sebenarnya sesuatu yang ada di dalam bawah sadar, di subconsciousnya itu. Sebenarnya ekspresi itu, dan itu banyak terjadi waktu umur sebelum 7 tahun. Nah, makanya nanti Mas Fatih kalau punya anak itu, terutama sebelum umur 7 tahun, jangan pernah diberi label negatif. Anak itu misalnya nakal, jangan diberi label. Nanti kalau dia diberi label nakal gitu, nanti dia waktu remaja dia berbuat nakal karena didorong oleh identitas yang terbentuk, aku memang nakal gitu. Walaupun dia pikirannya enggak loh, tapi identitasnya yang terbentuk itu aku nakal gitu. Nanti akhirnya dia nakal, bukan hanya karena lingkungan, karena imprint yang dulu ditekankan oleh orang tuanya itu. Mungkin orang tuanya kan niatnya baik, biar anak sungguh-sungguh, tapi itu belum saatnya. Kalau anak-anak sudah usia akil balik, namanya aja akil balik. Akil balik itu dia sudah sampai, balik itu kan sudah sampai, dia sudah bisa mikir, sudah bisa diajak diskusi, sudah bisa dipres, sudah bisa diajak bersaing. Kalau anak-anak, makanya kan sebenarnya kan nggak bagus misalnya sekolah SD ada ranking, itu kan nggak bagus. Karena nanti akan menimbulkan satu perasaan bahwa aku tidak seperti lebih baik dari atau kalau dia pinter, dia adalah ranking 1, nanti itu dia akan merasa dia beda dengan yang lain. Nanti khawatirnya dia akan merasa berbeda. Lalu rasa penghormatannya kepada orang lain. Tentu itu tidak selalu begitu ya, tetapi ada kemungkinan kayak gitu. Nah ini pentingnya kata-kata. Makanya si kata ini karena dia tuli. Nah ini dia malah nggak dengerin kritikan orang tadi, nggak denger dia. Makanya dia malah bersemangat. Nah sekarang kita ke kesufiannya ya Mas ya. Kalau tadi kan saya ngomong psikologi ya, psikologinya tentang imprint tadi. Dan itu memang resikonya terlalu besar ketika guru, apalagi kalau guru yang ngomongin, wah luar biasa. Misalnya ada anak-anak matematika nggak bisa, lalu gurunya bilang, kamu nggak bakat jadi nggak bakat matematika misalnya. Padahal gitu. Guru itu salah satu orang yang diharuskan atau disuruh untuk menyampaikan ilmunya ya. Iya, dan itu kan anak sangat percaya. Sehingga anak percaya kalau guruku bilang aku bodoh, berarti aku bodoh gitu. Kan gitu, kan dia menyimpulkan begitu. Kalau yang bilang temennya kan dia mungkin nggak percaya kan. Tapi kan yang bilang gurunya, kamu nggak bakat matematika. Nanti akhirnya waktu kelas 6 SD kesusahan matematika, waktu aliyah, waktu SMP atau sanawi atau aliyah atau SMA dia kesulitan terus. Bukan karena nggak bisa, karena dia memang sudah ditancapkan, sudah ditanam identitas bahwa dia nggak mungkin bisa matematika gitu. Nah itu psikologi ya. Nah sekarang secara tasawuf, kalau jadilah kita dalam tanda petik ya, seperti kata itu, artinya orang yang senang berdialog ke alam batinnya. Nah kita itu kan seneng ngobrol, ya ngeten, terlalu mudah komentar terhadap orang gitu. Jadi kita itu kan jarang berkomunikasi dengan di dalam diri, tetapi lebih banyak berkomunikasi dengan di luar diri kita. Misalnya kita ngomongin orang, misalnya ya, ada di satu media sosial, orangnya melakukan ini, terus kita kan mudah sekali memberi komentar ya. Komentar di grup WhatsApp, komentar di media sosial, kita begitu mudah berkomentar untuk menilai orang. Tentu itu kalau disebut salah nggak bisa. Ya karena memang ya orang tentu wajar berkomentar ya, kan wajar. Tetapi kalau itu membuat dia lupa mengomentari dirinya sendiri, nah itu yang repot. Jadi jangan sampai nanti kita itu seneng ngomentari orang, tetapi kita lupa mengomentari diri gitu. Artinya kita nanti kan kalau dalam tasawuf kan nggak manarofa nafsahu. Karena kalau di dalam tasawuf itu kan manarofa nafsahu, memahami diri, bukan memahami orang. Jadi kita itu nggak mungkin sampai kepada Allah dengan memahami orang lain, Mas. Jadi saya tidak mungkin sampai kepada Allah, misalnya saya ini ya, maaf nih, saya memahami Mas Fatih.
atau merasa paham terhadap Mas Fatih. Paham sih enggak sih. Ya biasanya hanya merasa aja. Iya. Oh, Mas Fatih itu kamu gini, bakatnya begini, kayaknya begini. Itu tidak membuat saya dekat kepada Allah ketika saya mengomentari orang. Karena rumusnya yaitu man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an laha makasabat so'alaiha maktasabat. Ya barang apa itu karena nafasnya. Kan itu ayatnya kan gini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan nafas ya. Nafas. La yukallifullahu, Allah tidak membebani nafsan akan diri. Illa wus'aha, kecuali dengan potensinya. Maka laha, kalau ada barang baik, maka sabat ya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Wa alaiha, kalau ada barang buruk, makta sabat ya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi orang nggak mungkin sampai kepada Allah dengan memahami orang lain. Nah, orang hanya, jadi ini perjalanan spiritual ya. Ini perjalanan spiritual. Bukan perjalanan apa namanya psikologis, bukan berjalan jasadiah. Kalau kita berjalan di jalan psikologis, di jalan jasadiah, ya memahami orang, ya memahami orang. Kalau Mas Fatih pengen sukses secara material, harus paham orang kan? Oh iya kan, Mas Fatih harus paham cara kerja dunia gimana? Harus, gitu. Iya, harus memahami alam semesta di luar sana, memahami. Kalau orang pengen jadi ahli biologi, nggak bisa memahami diri. Ya memahami dunia di luar dirinya, memahami biologi, memahami. Kalau orang pengen paham fisika, ya memahami konsep-konsep gerak, konsep-konsep ruang, konsep-konsep waktu di luar sana kan gitu. Kalau Mas Fatih ingin jadi ahli sejarah, ya memahami sejarah. Memahami di luar. Itu Mas Fatih akan sukses. Perjalanan lahiriahnya sukses kalau memahami di luar. Tapi perjalanan batiniah itu hanya sukses kita memahami diri. Man arofa nafsahu. Jadi orang yang memahami diri, dan itu nggak mungkin diwakilkan, Mas. Oh, aku tak paham diriku, Mas Fatih tolong buat saya paham dengan. Nggak bisa, itu nggak bisa diwakilkan. Koreksi gitu. Koreksi saya loh, ini sampean. Nah, itu kalau kita ini ya ingin memahami diri melalui orang lain, itu berarti orang lain yang memahami kita, bukan kita yang memahami diri. Dan kita sering terjebaknya di situ, Mas. Jadi orang ketika gini, tugas seorang mursyid atau tugas seorang guru itu bukan menyampaikan pemahaman sang guru tentang muridnya, tetapi mendampingi murid untuk memahami dirinya sendiri. Itu sebenarnya tugas yang paling penting. Nah, jadi bukan terus sang gurunya, oh kamu tak ya, kamu itu nanti harus begini-begini, kamu harus dirimu itu begini, dalam hatimu itu begini. Itu nggak bisa, Mas. Kalau guru memahamkan ilmu tasawuf bisa. Misalnya saya kepada Mas Fatih ya, saya ngajari Mas Fatih tentang terminologi tasawuf bisa. Terminologi qanaah, menerima. Misalnya saya bisa terminologi syukur. Terus terminologi jadab misalnya ya, terminologi yang banyak sekali, qanaah, syukur, sabar, ridho, macam-macam dalam tasawuf kita bisa. Saya bisa sebagai seorang guru ngajari Mas Fatih tentang ilmu tasawuf. Tetapi saya nggak bisa ngajari Mas Fatih menjadi sufi. Saya nggak bisa, itu harus Mas Fatih sendiri. Mas Fatih sendiri yang menghayati dirinya sendiri, berdialog dengan dirinya sendiri. Tidak mungkin orang lain bisa berdialog dengan diri kita. Yang bisa ya diri kita sendiri. Maka perjalanan tasawuf itu bukan perjalanan keluar. Perjalanan sufi itu perjalanan ke dalam, bukan keluar. Kalau keluar perjalanan ilmu, Mas. Ya lahiriah. Jangan ilmu ya tadi. Mas Fatih pengen ahli tasawuf ya. Pengen jadi ahli tasawuf, bukan seorang sufi loh ya. Atau kalau bahasa Rumi apa jadi apa? Pejalan atau salik atau ini loh, apa namanya istilahnya? Darwis. Nah, itu kan kalau Rumi istilahnya kan darwis. Nggak bisa kalau itu. Kalau mau jadi darwis, jadi seorang sufi, jadi seorang salik, seorang berjalan, Mas Fatih hanya bisa didampingi, nggak bisa diajari, Mas. Jadi hanya mendampingi, ya mendampingi atau ngancani. Tetapi perjalanannya tetap dia sendiri. Itu seperti karo main sepak bola itu loh, Mas. Sepak bola itu namanya coach, ya, namanya pelatih. Itu nggak bisa main sendiri. Ya.
nggak bisa nyaduk tak saduk ke yo ngono kan bisa tak tendang ke. Oh nggak bisa pelatihnya, nggak boleh malah. Kalau pelatihnya gitu mati kartu. Malah kartu merah. Pelatih hanya nunjukin. Ini pola lawan itu begini, dia pakai 3-3 apa namanya 4-4-2 ya, atau 3-3-3 atau 3-5-2 atau apa gitu. Itu dia bisa menganalisis kayak gitu. Tetapi pada akhirnya saya ngelakoni kan pemainnya. Sing nendang yo ndekne, sing anu yo ndekne. Pelatih itu ya hanya dampingi, hanya menduga-duga. Padahal kadang-kadang seringnya terjadi di lapangan beda kan. Nah, jadi itu tadi kalau apa kisah dari sang kata ini sebenarnya menyindir kita gitu. Kenapa kamu perjalanan spiritualmu kok sering gagal? Karena kamu ingin mendapatkan dorongan itu dari luar. Kamu ingin aku akan baru bisa jika saya dibantu. Jadi gini, orang yang akan berhasil di dalam perjalanan spiritual adalah ini dicatat ya, adalah orang yang berani mengambil tanggung jawab bahwa kebahagiaan itu tergantung saya. Dia berani bilang begitu dan dihayati betul. Selama dia masih berpikir bahwa saya bahagia jika di luar berubah. Kalau kata tadi, saya baru bisa sukses jika saya disorai. Bisa gitu. Saya bisa sukses ketika orang lain mendukung. Gitu, ketika orang lain mendukung, baru saya sukses. Kalau sampean berpikir begitu, sampean nggak akan sampai. Kecuali itu urusan lahiriah. Urusan lahiriah bisa, kalau urusan lahiriah itu. Tapi kalau urusan batiniah atau urusan spiritual atau urusan tasawuf atau menjadi sufi, itu tidak bisa kita dengan cara seperti itu. Pada akhirnya kita harus berjalan sendiri. Nah, sendiri itu maksudnya kita masuk ke dalam diri kita. Tidak bisa dari luar diri. Nggak bisa orang ketika dia belum berani mengambil tanggung jawab bahwa kebahagiaan itu tergantung saya. Tergantung Allah melalui diri saya sendiri, itu lebih tepatnya begitu Mas ya. Jadi kebahagiaan saya itu tergantung Allah melalui diri saya sendiri. Bukan melalui siapapun. Kalau orang sudah berani mengambil tanggung jawab seperti itu, itu wis jalan di jalur spiritual. Ya memang jadi soalnya beda. Kalau matematika kan tetap butuh. Kalau gurunya pinter bisa ngaruhi Mas. Ya bisa mempengaruhi. Ya, kalau matematika, fisika, main sepak bola atau apa. Tapi kalau urusan spiritual nggak bisa begitu. Maka lalu ada nggak Mas Fatih pernah dengar Hatim Al-Asom? Seorang ulama yang disebut Hatim yang tuli. Asom itu artinya kan tuli. Itu kan ada ceritanya, mungkin sudah pernah saya ceritakan. Tapi pada prinsipnya sebenarnya ketulian dalam tanda petik ya, dalam tanda petik ini bukan tuli beneran. Ketulian itu sebenarnya adalah modalitas terpenting di dalam perjalanan spiritual. Maksudnya menutup diri dari omongan orang, lebih masuk ke dalam diri. Maksudnya begitu. Bukan berarti harus tuli gitu terus ditutup begini terus ya, itu bukan itu. Ya tentu itu harus dimaknani metafora ya. Jangan dimaknani. Ya orang sufi harus senang metafora. Karena itu tadi nggak bisa dijelaskan letterlek itu nggak bisa. Karena di dalam puncak kesufian kata-kata itu semua salah. Kata-kata itu salah sebenarnya gitu. Ya cuma ketika ngobrol kayak gini kita butuh kata-kata. Nah jadi begitu ya Mas Fatih ya, ini pelajaran yang sangat berharga dari sang kata tadi bahwa sebenarnya seseorang baru bisa berjalan di jalan spiritual ketika dia kembali kepada diri. Dia tidak terlalu larut di dalam peristiwa-peristiwa di luar sana. Dia tidak terlalu larut dengan kata-kata orang. Dia tidak terlalu larut dalam kritikan. Dia tidak terlalu larut dalam caci maki. Ya saya kira gitu Mas Fatih. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Seperti kita bisa membedakan antara perjalanan lahiriah dan perjalanan batiniah ya Pak. Ketika kita berada di perjalanan lahiriah, ya yang kita tuju adalah ya bagaimana dunia ini bergerak. Yang kita pelajari seperti itu. Iya betul. Jika perjalanan kita menuju ke dalam batiniah, apa yang terjadi pada diri kita, nah itu yang kita sadarkan. Bisa kita sadari. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.